Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Eh, Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan remaja dalam ragam lisan dan tulisan. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Fahru Rozi Rizky Sianis Utama. Lalu ada Dwi Putra, lanjut ada Muhammad Rivaldi dan Devira Pardiani. Baik, mari kita mulai dengan latar belakang dari penelitian ini. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional dan alat suatu bangsa. Namun kenyataannya sekarang ini banyak remaja yang mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa gaul, bahkan bahasa Inggris. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam membentuk gaya bahasa anak muda. Padahal menurut UU nomor 24 tahun 2009, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seharusnya tetap dijaga. Selanjutnya, mari kita lihat dari penelitian ini. Penelitian ini kami lakukan dengan tiga tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengkaji fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola berbahasa mereka. Dan yang ketiga untuk memberikan rekomendasi atau strategi pelestarian bahasa Indonesia yang bisa diterapkan secara relevan dalam dengan kondisi saat ini. Untuk memperjelas, kami akan tunjukkan bagaimana pola penggunaan bahasa itu terjadi, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau kita perhatikan dalam komunikasi lisan, remaja sering menggunakan bahasa yang dicampur-campur. Contohnya seperti literally nggak ngerti. Atau ini tuh cringe banget gitu. Bahasa gaul seperti mager atau baper pun sudah jadi bagian dari percakapan sehari-hari. Ini semua memperlihatkan bahwa bahasa juga jadi simbol keakraban dan identitas kelompok. Sementara itu dalam tulisan terutama di media sosial, banyak ditemui singkatan seperti YG, DGN, bahkan akronim kayak OOTD. Bentuk tulisan mereka sangat informal dan sering kali menyimpang dari kaidah PUBI. Lalu apa sih sebenarnya yang mendorong munculnya fenomena ini? Setidaknya ada tiga faktor besar yang mendorong perubahan ini. Yang pertama adalah pengaruh media sosial. Konten viral bisa menyebarkan gaya bahasa baru dengan sangat-sangat cepat. Yang kedua, remaja dalam masa pencarian jati diri cenderung ingin tampil beda dan merasa diterima. Salah satunya lewat bahasa. Dan yang ketiga, bahasa jadi alat untuk menunjukkan eksistensi dan menciptakan rasa kebersamaan dalam kelompok. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai dampak negatif dan dari fenomena ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Devira. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif penggunaan bahasa di kalangan remaja. Yang pertama, menurunkan kepekaan terhadap bahasa Indonesia baku. Dominasi penggunaan bahasa informal dalam keseharian berisiko menurunkan kepekaan berbahasa Indonesia. Yang kedua, potensi melemahnya kemampuan berbahasa formal. Selain menurunkan kepekaan, penggunaan bahasa informal dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, ancaman terhadap pelestarian bahasa Indonesia. Jika tidak diimbangi, kebiasaan menggunakan bahasa informal dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian bahasa Indonesia. Selanjutnya, solusi yang disarankan untuk mengatasi fenomena ini. Yang pertama, edukasi konteks penggunaan bahasa. Hal ini bertujuan agar para remaja dapat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kode switching, peralihan ragam bahasa sesuai konteks. Hal ini bertujuan agar mereka memahami kapan penggunaan bahasa Indonesia secara formal dan kapan menggunakan bahasa yang informal. Yang ketiga, menjaga martabat bahasa tanpa membunuh kreativitas. Penggunaan bahasa baku itu bukan sebuah tantangan untuk membunuh kreativitas bagi para kreator dalam menghasilkan sebuah karya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, bahasa nonformal di kalangan remaja merupakan
fenomena umum. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para remaja, sehingga harus menjadi perhatian khusus. Yang kedua, pengaruh media sosial dan lingkungan itu sangat besar, sehingga harus lebih sering melakukan sosialisasi atas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, perlu pembinaan untuk memperkuat kesadaran berbahasa formal tanpa menghambat ekspresi dan kreativitas. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.